Itu sebetulnya kita punya potensi di arena digital tuh, kita nggak ketinggalan banget kok gitu kan. Masuk dari film-film yang akhir-akhir ini kan muncul juga bagus-bagus. NFT itu sebetulnya adalah itu seperti non fungible token, kepanjangannya. Kepanjangan non fungible token. Ya, mungkin kalau jadi bahasa Indonesia token yang tidak bisa dipertukarkan. Kalau aku menyimpulkan secara pribadi ya, itu kayak sebetulnya lebih pas mungkin token yang nggak bisa diganggu gugat sebetulnya. Marsupial itu adalah project foto profil. Di situ ada gambar monyet 3D yang supply-nya tuh cuma 200 gambar doang. Dan itu aku bikin pakai tangan. Bener-bener pakai hand gitu. Ya aku bikin satu-satu gitu. Sama kayak kamu ngelukis 200 gambar gitu. Halo teman-teman, kembali lagi lah kita di acara cerita orang-orang sekitar. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia menonton terus mengikuti kita dengan cerita kami nih buat nyeritain teman-teman kita sendiri. Karena selalu sih aku bilang kalau semua orang pun dan mereka pasti punya cerita yang menarik gitu. Apalagi ya gak usah terlalu jauh lah ke kota besar gitu kan. Yang pasti orang-orang di sekitar kita menurutku mereka sangat menarik dan punya hal positif dan banyak hal yang menginspirasi buat semua orang gitu. Nah sekarang kita kedatangan bintang tamu satu temanku lagi gitu kan. Aku juga kenalnya di Solo. Ya sekilas namanya adalah Mas Zari Akbar Kauli ya. Zari Akbar Kauli. Zari aja. Ya, agak susah namanya ya karena sangat Arab sekali gitu kan. Tapi biasanya kalau kita kenalan nama panggilan lah, Mas Jerik. Selamat datang Mas Jerik di acaranya. Kita lama juga lah ya. Gak bercengkrama lah. Cuma kemarin doang kan pas waktu kita ketemu. Nah, bersua ya. Cukup lama lah kita. Karena kan mungkin ya sama-sama sibuk lah ya. Terus ya kebetulan juga Mas Jerik kan lagi harus aktif terus gitu kan. Di dunia mayanya itu harus punya dua kehidupan sekarang kan. Satu di real, satu di ya, sebelum cerita lebih lanjut dulu nih Mas Jerik mungkin teman-teman biar kenal dulu lah sama Mas Jerik. Oke, silakan Mas Jerik buat kenalan sendiri aja. Oke, halo teman-teman semua. Nama aku Zari. Zari Akbar Kauli, tapi biasa teman-teman panggil itu Zerik. Dan ya aku di sini sebagai bukan bintang tamu sih, lebih ke tamu aja ya. Mediocre biasa dan kita tuh sangat fun ya. Sebelumnya ketemu bareng, ngopi bareng, chilling, main game. Karena emang di awal kita selalu ketemu karena ngopi lah ya. Ngopi ya. Maksudnya ngopi, game, tak. Iya, main-main rem itu kan. Ya itulah mungkin jadi awal pertemuan kita ya Mas Jerik. Terus dari situlah aku berusaha mengulik-ngulik teman-temanku ya, termasuk Mas Jerik gitu kan. Nice. Jadi kan buat teman-teman biar tahu lah. Karena sekarang di dunia digital kan sangat berkembang pesat gitu. Terutama saat kita bertemu dengan hal yang namanya blockchain gitu kan. Ada Bitcoin gitu kan. Bitcoin lah yang memulai lah ibaratnya. Terus dari 2009 kalau nggak salah itu blockchain. Terus sekarang banyaklah perkembangan sampai ke mana istilahnya blockchain diaplikasikan di dunia bidang seni. Dibikinlah sekarang ada namanya NFT, non fungible token. Nah, salah satunya tuh Mas Jerik sekarang lagi aktif di NFT. Ya, benar Pak. Jadi bisa dibilang kalau kayak gitu apa ya? NFT artis ya? NFT artis. Jadi seperti apa sih perjalanannya Mas Jerik ini di NFT? Kita ulik lah ya teman-teman ya. Nah, Mas Jerik ini memulai di NFT sebenarnya sejak kapan tuh? NFT sebetulnya aku mulai 2021 itu Oktober. Itu kan perjalanan panjang sih bro. NFT kan baru banget nih, baru 2 tahun ya, early 2 tahun ini kan. Terus kalau awalnya dulu emang
historinya berangkat dari animasi dulu. Hmm. SMK animasi nih. Hmm. SMK animasi, kuliah, aku ambil jurusan film. Hmm. Karena di Solo kan nggak ada animasi ya. Waktu itu ya. Iya. Jadi oke, aku ambil di film. Di ISI ya? Di ISI Solo. ISI Solo. ISI Solo, jurusannya TV film. Aku ambil program salah satu, terus akhirnya ada kesempatan waktu itu magang, yang di situ jadi turning point ceritanya. Oh iya. Untuk menentukan aku sebetulnya pengennya apa sih gitu. Karena ya kita pasti tahu lah semua gitu. Magang di mana Mas dulu Mas? Super 8. Di mana? Super 8. Super 8. Mili. Ya. Wah, kurang ngerti sih aku. Ya itu ownernya Mas Andi Pulung, dan dia tuh bergerak di bidang post produksi atau editing film. Di situ. Oh. Berarti setelah magang itu dapatlah kayak, wah aku jalannya, jalanin Jaku di sini nih. Gitu. Iya, iya. Terus ya setelah tersesat di film, masih bingung besok mau ngapain, akhirnya ketemu di situ kan. Pencerahan tuh selama ya kurang lebih 4 bulan di sana magang ngerjain beberapa film, Meet Me After Sunset waktu itu. Yang bikin aku tertarik karena yang jadi guest-nya di situ kan Agatha Chelsea ya, idola Ci. Wah, berarti sampean ketemu Agatha Chelsea juga? Enggak. Di meja editing doang itu. Berarti kita benerin wajahnya dia doang berarti. Ya. Jadi bersih dia tuh. Mungkin berarti kadang ya yang jadi deritanya orang di balik layar semacam itu ya. Kita ngefans tapi cuma ya bisa mengaguminya, benerin mukanya dari belakang doang. Kasar banget benerin mukanya. Ya kan biasanya udah bener. Biasanya kalau misal aku nih Mas, dulu kan sempat lah kayak garapin iklan gitu kan, ngelakuin digital imaging gitu buat istilahnya buat banner atau apalah gitu kan. Ya ternyata wajahnya si artis kan ya biasa aja juga gitu. Tapi setelah kita retouch gitu kan, kita benerin yang miring, kita lurusin, yang gitu-gitu kan, jadinya cantik banget gitu kan. Iya, bener banget. Kayak gitu lah. Itu mulai dari situ tuh berkembang tuh ide-ide digital, maksudnya kemampuan untuk mengasah ke arena digital gitu. Seperti yang kita tahu kan kayak video atau foto yang lu kerjain gitu kan, nggak bisa dipegang, nggak bisa dimakan gitu. Digital banget gitu. Bener. Tapi itu demand-nya besar gitu. Di pasar sangat besar. Akhirnya dari Super 8 aku lanjut tuh istiqomah anjir. Iya, memang KP ku tuh istiqomah, setuju sih aku. Istiqomah di film, ngerjain film waktu itu. Balik di Solo, terus ketemu sama namanya Mas Yuda, itu Money Monkey. Money Monkey. Animasi di Solo. Iya. Money Monkey itu. Akhirnya diajakin tuh ngerjain film Wiro dulu. Wiro Sableng ya? Nah, ini ceritakan jejak digital dulu ya. Iya, kita jejak digital aja dulu, santai. Terus itu habis ngerjain Wiro dulu itu ceritanya kan panjang ya itu ya. Terus sampai akhirnya bisa manggil banyak orang, salah satunya orang dari Solo. Akhirnya diwawancari dulu tuh gue. Buat itu apa istilahnya? Ibaratnya kalau kita mau nimbrung buat jadi apa ya? Ya kru timnya lah ibaratnya. Ada sesi wawancara juga berarti. Sesi wawancara. Jadi H-1 sebelum sesi wawancara itu ada teman di sana namanya Mas Tommy. Nah itu syukur banget sih gue. Karena ada Mas Tommy itu ya. Jadi karena dulu waktu di Super 8 tuh cuma aku temenin dia ngobrol cica. Itu kan ruang nongkrongnya teman-teman editor ya waktu itu ya di Super 8 tuh ya. Ngobrol cicat. Nah ternyata beliau tuh tahu waktu aku ngerjain itu. Akhirnya besok pas wawancara sama Mas almarhum Kelik Wicaksono itu, yaudah langsung ACC gitu. Kayak asli nih gue ngerjain. Ya, tapi aku ya mungkin sebelum masuk ke NFT-an lah ya. Aku jadi trigger nih. Aku jadi lumayan appreciate lah. Saat-saat ngelihat film Indonesia sekarang tuh CGI-nya sekarang udah lumayan keren lah gitu. Maksudnya timbang dulu lah yang itulah channel itu kan yang ikan tongkol itu kan, ikan tongkol terbang gitu kan. Ya selalu bikin kayak naga terbang kayak gitu gimana gitu kan. Tapi aku jadi sekarang respect, wah
kayaknya bisa nih mau nyanyiin Marvel gitu Iya, ya. OTW lah ya. OTW lah, Tahan, tapi pasti. perjalanan panjang lah. Iya. Dan ternyata ya aku gak bisa apa ya, bisa eh, menolak gitu. Karena orang Indonesia ini ternyata keren-keren gitu. Iya. Dia yang ya maksudnya kayak kita ngeliat yang Marvel gitu lah ya Mas Iya. ya. Kan apa ternyata salah satu perusahaan yang menggarap apa kayak ya satu bidang misal entah konsep ataupun yang post production atau segala macam, orang Indonesia itu ada juga yang terlibat. Iya. Itu ya kerennya kita ya. Ya, sebenarnya sudah hal yang lumrah. Mas Luki, Ya, gimana tuh? teman-teman orang Indonesia tuh terlibat di beberapa proyek internasional termasuk film juga. Banyak sebetulnya. Dan itu sebetulnya kita punya potensi di arena digital tuh, kita nggak ketinggalan banget kok gitu kan. Masuk dari film-film yang akhir-akhir ini kan muncul juga bagus-bagus. Iya, mungkin yang ketinggalan dari Indonesia tuh itu sih derajat UMR lah ya. Mungkin itu yang itu pasti berbeda tuh. Kita selalu ketinggalan 5 kali lipat atau 10 kali lipat lah. Iya, kelayakan hidup ya. Karena ya mungkin itu juga yang bikin kreator-kreator di Indonesia juga kan jadinya males lah. Bukan males sih sebenarnya. Kita pengen bikin sesuatu, tapi karena kebutuhan kita juga besar gitu loh untuk menggarap dan memproduksi film ataupun karya-karya yang mahakarya lah kayak gitu. Ya produksinya butuh duit bos gitu kan. Dan emang sih kita di depan komputer gitu kan ataupun di depan layar lah ngerjain. Tapi ya itu sebuah pekerjaan yang nggak semua orang bisa gitu loh, ya kan? Setuju kan? Iya, setuju. Tapi pernah denger nggak? Ini yang lucu nih di dunia kreatif ya, kita itu pernah denger nggak? Kalau di daerah tuh ya harganya lebih nego lah Mas. Itu. Udah biasa. Sementara kita beli VGA itu harganya USD juga. Listrik tuh Jakarta sama Solo tuh sama juga. Iya kan? Kenapa harus beda gitu? Oh ya, it's okay. Karena pasar pada akhirnya juga ternyata ada yang bisa bertahan dengan seperti itu. Ternyata pasar terbentuk seperti itu. Kadang emang itu yang bikin di bidang kita lah ya, di bidang kreatif tuh sangat riskan lah. Ya. Dan di sisi lain juga perkembangan yang cukup pesat, teman-teman kita sendiri maksudnya kan semakin tahun ke tahun ya banyak juga lah. Dan persaingan mungkin di antara teman-teman kita tuh kan ya besar lah juga lah ya untuk mencapai ketenaran menjadi seorang desainer lah, seorang filmmaker ataupun artis yang seperti apa kayak gitu kan. Itu sih. Ya setuju sih aku Mas. Itu map yang harus dijalanin kita ya, sampai akhirnya pandemi kan. Tapi untungnya mungkin di dunia digital ini karena saking terbukanya gitu kan, kita bisa kerja bareng sama orang luar juga lah. Itu mungkin dan untungnya orang luar tuh gak tanya ya UMR di Indonesia. Itu untung banget. Itu gue nyela itu. Kalau ngikutin ke situ kan, kalau ngikutin ke situ, waduh ya sama aja bos. Aku ambil celah itu sih waktu itu ya. Terus karena pandemi, film udah postpone semua. Sempat aku ngerjain kayak virtual event green screen gitu, panggung gitu kan. Cuma karena ritmenya juga lumayan parah sampai akhirnya terus di rumah juga ada sesuatu yang harus aku datangi juga sampai akhirnya oke, ini kayaknya aku nggak bisa nih kalau keluar kota terus bira-biri sementara di tengah-tengah pandemi gitu kan. Dikenalin tuh temen, ada satu namanya Afif, itu dia ngenalin aku tuh kalau nggak salah Juni. Oh Bongoh dulu waktu di Boyolali namanya Mas Bongoh. Dikenalin NFT, Mas kamu nggak pengen nyoba NFT tuh? Berarti yang sebenarnya yang pengen sebelum sampai kepikiran ke NFT ada orang yang itu ya ngajak berarti ya, yang bikin tertarik lah. Ada trigger dulu. Oh triggernya lah. Mas Bongoh itu. Gimana tuh? Dia 3D artist yang keren juga. Terus akhirnya coba ngobrol apa sih NFT ini gitu kan. Akhirnya udah kan kerjain di sana, kita sambil kerja terus ngobrol-ngobrol tipsi-tipsi sambil sama-sama nggak tahu ya. Bisa ya NFT bisa kayak gitu ya, mahal ya gitu. Balik ke Solo, ketemu ada tingkat gue namanya Afif. Ternyata dia udah running, udah mulai menuju ke situ. Udah istilahnya udah bikin lah duluan. Dari Solo situ balik ke Solo langsung tahu kontak teman-teman ada kalau
NFT artis yang di Solo kece itu ya Hamzah, Rakasu pasti udah ada pada tahu lah. Iya, itu. Aku kontak mereka, Mas, aku mau tanya soal NFT gitu kan. Belajar lah ya. Aku belajar sama mereka kan. Akhirnya mereka share itu Tentang NFT ya. NFT dan fun banget sih. Presentnya fun, terus Afif juga orangnya buka banget, seru banget. Wah, asik ya ekosistemnya. Gue mikir. Nah mungkin teman-teman nih, kan mungkin ada awam juga nih Mas ngomongin NFT. Mungkin simpelnya nih dari Mas Jerik belajar itulah sebelum masuk ke karyanya Mas Jerik ya. NFT itu apa sih? NFT. Dari maksudnya setelah Mas Jerik dapat ilmu dari Mas Bongo tuh, dari Mas Rakasus, terus ada siapa? Adik tingkat Afif itu yang udah jalan duluan. Nah NFT itu seperti apa sih? Ya itu panjang tuh. Bongo, Afif, Rakasu, terus ada Mas Karan Barwani juga. Nah itu NFT itu sebetulnya adalah itu seperti non fungible token, kepanjangannya. Kepanjangan non fungible token. Ya mungkin kalau jadi bahasa Indonesia token yang tidak bisa dipertukarkan. Tapi kalau aku menyimpulkan secara pribadi ya itu kayak sebetulnya lebih pas mungkin token yang nggak bisa diganggu gugat sebetulnya. Jadi di situ tuh sebuah teknologi itu sama mirip cara kerjanya kayak sertifikat bro. Di situ ada nama lo, di situ ada judul karya lo, di situ ada kode seri kayak duit gitu. Jadi setiap NFT itu punya kode seri yang beda-beda. Itu yang bikin NFT punya nilai value. Berarti sebenarnya NFT itu sebenarnya balik lagi ke apa? Jadinya kan dia salah satu pengaplikasian teknologi blockchain gitu kan. Terus yang aku pahami emang jadinya kenapa sangat teknologi yang bisa dibilang ya genuine lah kayak gitu, beyond lah kayak gitu kan. Terus dia emang memberi solusi di bidang pengamanan itu, ya kan? Mengamankan sebuah data lah ataupun apapun lah, dan mungkin di NFT ya karya itu sendiri, dan itu pun ibaratnya belum ada yang bisa menghack lah ibaratnya kan. Karena nggak bisa diganggu gugat kan. Yang punya kendali adalah orang yang memiliki token itu atau NFT itu. Jadi keasliannya itu terjaga lah kayak gitu ya, dan siapa yang punya, siapa yang bikin itu ada datanya. Ada datanya, dan nggak ada yang bisa ngerubah lah ya. Nggak ada yang bisa ngerubah. Simpelnya di situ lah ya NFT ya. Gitu. Okay. Jadi nggak ada tuh kasus isu-isu kepemilikan hak cipta kok ini punya gitu kan. Gibi dulu yang pernah ada. Jadi konflik tuh. Terus beberapa orang mengakui lah kan. Kami tuh. Nah kayak gitu kan udah sekarang kan gara-gara blockchain itu kan orang lebih merujuk ke sana ya, terutama kolektor lama yang biasanya ngoleksi datang ke pameran, neliti ternyata lukisannya palsu gitu kan. Sekarang karena ada NFT itu mereka tuh udah mulai ngerambah tuh. Ada kolektor aku juga itu dia umur 56 tahun. Dan dia masih koleksi NFT gitu kan tadi. Aku pikir itu nggak sesusah itu NFT sebetulnya. Nah, aku sebetulnya kalau balik lagi NFT ya, NFT itu kan kembangan dari blockchain. Dan kalau mau belajar NFT itu bahasa versi, aku coba jelasin versi ibu-ibu nih. Versi ibu-ibunya adalah blockchain itu kan punya banyak kurensi atau mata uangnya. Ada yang namanya Ethereum, Bitcoin, Cardano, Solana, Polkadot segala macam lah ya. Nah itu disebut koin ya. Itu ibaratnya Indonesia rupiah, USD gitu-gitu. Iya, cuma mata uang digital lah itu kan. Nah, di situ di koin-koin ini masing-masing koin ini kayak ETH itu, dia bisa nyetak yang namanya token, bro. Jadi di dalam koin itu dia bisa nyetak token. Nah, token-token ini itu kode-kode seri yang ada di duit itu loh, ibaratnya. Iya. Nah, BIDR kan banyak kode seri tuh. Iya. Ini kode seri buat duit 100 ribuan, 50 ribuan. Iya. Per duit kan beda-beda ya kode serinya itu. Nah, orang-orang sekarang itu enaknya di blockchain, jadi nomor seri itu bisa kita istilahnya daftarin ke BI-nya itulah blockchain lah. Ke banknya blockchain itu aku daftarin token ini bisa nggak gitu. Tapi ini nggak aku cetak wujud duit nih, aku cetak wujud gambar gitu. Nah, jadi gitu. Semacam gitu ya. Semacam gitu enaknya di blockchain. Nah, kenapa orang-orang kok di beberapa
terutama di barat ya tuh sempat jadi trending populer Snoop Dogg, terus ya Justin Bieber, Neymar, siapa banyak yang pada akhirnya juga collecting NFT gitu. Karena wow, it's something new gitu kan. Iya. Sangat sangat menarik untuk dijelajahi. Setuju sih aku. Maksudnya kan menurutku emang karena wajar lah, orang Indonesia tuh selalu telat lah sama Barat itu. Mulai dari internet lah gitu kan, internet mulai dijelajahi sama orang luar, kan ditemukannya kalau nggak 1970 tuh sama Alan Turing kalau salah lupa aku. Terus perkembangan semakin cepat saat tahun 90-an tuh si Jeff Bezos bikin Amazon. Yang awalnya jualan buku terus jadi gede lah. Jadi kan itu ibaratnya tahun 90-an udah sangat pesat lah di sana. Bikin Google, bikin Facebook gitu kan. Si siapa tuh? Mark Zuckerberg sama si siapa yang Google. Itulah yang berdua bersaudara tuh. Cuma Indonesia ya telat misalnya 5 tahun atau 10 tahun lah. Dan wajar lah. Dan kayak blockchain ini menurutku emang ya awal pengaplikasian emang di Bitcoin itu kan. 2009, sekarang udah 2022. NFT ya anggaplah baru. Dan untungnya karena dunia digital sangat pesat sih. Dan semacam informasi kita juga nyampe lebih cepat lah ya Mas ya. Mungkin ya kita bisa ngikutin lebih cepat lah ya jadinya. Dan menurutku ya bakal sangat panjang sih perjalanannya tuh. Di teknologi blockchain-nya sendiri ya. Karena kan berselancar dan cukup melelahkan mungkin sampai 2 tahun ke depan ya. Ini blockchain ini akan jadi apa gitu. Apalagi sekarang lah lagi ambruk-ambruknya kan. Mungkin banyak kepentingan juga. Dan di sisi lain kayaknya aku ngeliat tuh kalau kita ngomongin koin-koinnya kan jadi musuh pemerintah tuh. Ya kan ada mungkin bagaimana ini siapa yang punya Bitcoin gitu kan. Dicari gitu kan sampai CIA ikutan juga gitu kan. Wah dan ini dimusuhi bener lah. Karena emang campaign awalnya Bitcoin kan emang decentralized ya. Dulu. Dan itu kan perjalanan panjang ya dari B-Money. Sebelum Bitcoin tuh ada namanya B-Money bro. Itu orang MIT gitu di China, Dai Wei kalau nggak salah ya namanya. Terus akhirnya dia bikin B-Money itu, terus akhirnya proyeknya kayaknya nggak lanjut karena terlalu kecil cakupannya. Muncullah itu orang yang anonim namanya Satoshi Nakamoto itu. Dan dia benar-benar ngasih disrupsi besar itu di dunia ekonomi ya, terutama financial teknologi. Dari situ berkembang sampai akhirnya muncul yang namanya token, dari token jadilah NFT ini. Panjang banget. Panjang banget sih. Sama sih kasusnya kayak internet ya. Mungkin Bill Gates dulu pernah diwawancara di stasiun TV diketawain internet itu apa sih gitu. Jadi orang-orang bisa kumpul sambil ngetik gitu. Ya jadi ketawa semua audiens penonton gitu dan aku pikir sama sih mulanya sama gitu. Emang kadang sesuatu hal yang gila itu susah untuk diterima lah. Tapi ya nanti ada sisi pembuktian di mana ya hanya orang-orang yang beyond yang bisa mengerti itu. Setuju sih aku Mas. Tapi kalau dari sisi mungkin sainsnya itu ada namanya hype cycle kan. Apa tuh Mas? Ya emang kayak gitu. Jadi naik gede dulu. Zamannya Gozali. Iya. Nah itu lagi naik-naiknya itu orang-orang lah jadi FOMO ikutan beli NFT. Terus akhirnya turun. Akhirnya mulai berkembang kan. Berkembang lagi. Cari ritmenya lah. Setelah di peak jatuh. Nah ini. Setelah ini itu sebetulnya benar-benar. Soalnya kita lagi bicarain grafik gitu ya. Karena emang sangat dekat banget ya. Kalau kita ngomongin grafik apa tuh? Kayak grafik saham lah itu. Itu selalu dekat dan semua ada momennya gitu ya. Kapan naik, kapan turun, kapan kita ini akan naik nih, ini turun lagi. Jadi santai pernah aja. Lah. Pernah lah di situ juga. Dan rugi beberapa juga. Nah, langsung aja sekarang nih Mas. Kita ngomongin karyanya Mas Jerik nih. Nah, yang aku tahu kan campaign-nya tuh di Mars Piens ya. Yes. Nah, ceritain dong Mars Piens ini apa? Oke, jadi kan yang bertanggung jawab di Marspian Project ini ya. Marspian itu adalah project foto profil. Di situ ada gambar monyet 3D yang supply-nya tuh cuma 200 gambar doang. Dan itu aku bikin pakai tangan. Oh iya? Ya, pakai bener-bener pakai hand gitu. Ya aku bikin satu-satu gitu. Sama kayak kamu ngelukis 200 gambar gitu. Gitu ya. Profil, gitu. Bukan cuma biasanya yang paling banyak tuh
mereka yang bisa generate sampai 1.000 atau 10.000 gitu kan. Nah, itu kan pakai robot tuh. Iya, robot lah ibaratnya. Cuma bikin beberapa aset terus jadi 10.000 gitu lah. Cuma beda background, beda apa gitu kan. Ya. Ini berarti 200 pieces itu satu-satu. Piece itu satu-satu. Dan untuk benefitnya. Berarti semuanya unik lah ibaratnya. Sama sih, sama kayak NFT lainnya. Ada yang namanya legendary, ada yang rare gitu. Ada yang epic gitu. Dan untuk yang legendary itu dia dapat dari seluruh total penjualan dari 96 Marspian sampai ke 200, dia dapat 2,5%-nya. Tuh, terus yang benefitnya lagi ada yang namanya, nanti kalau dia koleksi 5, dia bisa custom 1 gitu. Dan sesederhana itu, karena semua seniman di dunia ini pasti ngerjain yang namanya basic project dulu. Entah postcard, entah dia bikin kayak people misal dulu 15 tahun tuh. Gambar setiap hari satu 15 tahun gitu. Dan semua kan kayak gitu, quantity dulu gitu. Masuk ini, makanya kolektor tuh mau beberapa kolektor yang dia terutama kolektor di Marspian, beberapa ada yang menangkap signal itu gitu loh. Ada nih kalau dia emang benar-benar suka, berawal dari suka dulu, suka sama artnya, terus akhirnya dia akan kolek mau nemenin itu. Dan setiap hari dia mulai kepo. Sekarang kita main Crash Card di Discord gitu kan. Ngajarin dia umpatan-umpatan Indonesia. Nickname dia dikasih nama umpatan gitu, orang Indonesia gitu. Lucu. Lucu. Apa jancuk gitu. Iya. Berarti lucu. Iya, apa? Dari situ pasar kebentuk tuh. Berarti Marspians kebentuk mulai dari situ lah ya, dengan beberapa benefit-benefitnya untuk bikin sistem kayak apa tadi, rare, epic, legendary gitu. Kayak gitu tuh kepikiran gimana sih Mas? Emang maksudnya ya, maksudnya simpelnya apakah dengan cara ya, kita ngelihat bagaimana karya-karya orang luar, terus kita modify, sistemnya menarik nih kayaknya, untuk jalanin kayak gitu. Ya, jadi karena ada demand ya, demand di setiap pasar itu cara kerjanya sama bro. Misalnya kamu di partai merah gitu. Pocong merah gitu. yang pakai banteng itu juga. Kayaknya ya. Kalau belum ganti. Nah, itu misalnya kita ada di komunitas itu kan. Kita bikin merchandise-nya itu buat support komunitas gitu. Kasus serupa juga di NFT gitu. Misalnya ada yang aku fanatik banget sama Bitcoin. Terus aku masuk di jaringan Bitcoin, aku bikin NFT ini. Buat bikin foto profilnya teman-teman yang fanatik sama Bitcoin. Kasus serupa juga di misalnya kamu di organisasi masyarakat, terus di apapun itu selalu ada lah ya, buat sama gitu. Buat itulah ibaratnya ya, membangun hype juga, terus membangun ekosistem yang lebih baik lah ya, untuk pengoleksian karya juga lah ya. Menarik. Nah dari situ mulailah berkembang, terus banyak yang support ya NFT, dan sebagian mereka juga investing gitu, yang mereka benar-benar ada tuh dia siapin slot buat investing, ada yang cuma seneng-seneng doang gitu. Karena nggak bisa dipungkiri itu blockchain itu kan jadi ruangan yang sangat istimewa ya. Pasti orang kolektor gitu, pasti kan mereka di kemungkinan besar ya, di real life-nya itu juga dia cukup punya bisnis yang bagus, mostly sih. Iya, cukup punya nama, terus mungkin ingin merambah dengan dunia yang baru ini gitu lah ya. Pengen tahu lah. Dari situ teman-teman yang pada akhirnya ikut koleksi kan juga pengen masuk tuh, pengen kenal lebih dekat sama orang-orang ini tadi lewat NFT ini. Dari situ itu sudah, aku pikir udah ekosistem yang sangat menyenangkan ya. Kalau buat senang-senang itu udah, aku pikir so much fun lah di NFT gitu. Sambil dihidupin dulu Mas. Oke. Itu, dan Marspian sendiri kita ambil celah di situ. Iya. Ambil celah di situ sebagai pendatang baru, seniman asal Indonesia yang mediocre ini. Iya. Terus akhirnya di situ berkembang dan ternyata aku juga kaget. Kaget gimana tuh? Jadi ternyata total perputaran uang yang ada di Marspian bro, itu terakhir setelah 6 bulan jalan ini, semenjak Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini mau masuk ke 6 bulan ini.
Nah, spill aja ya teman-teman. Ini jadinya kayak ya setelah 6 bulan jalan di NFT, nah dapat berapa nih Mas? Ya, aduh. Pertanyaannya sensitif, tapi Aduh. sebenarnya ini buat bikin inspirasi lah. Kalau teman-teman tuh punya peluang untuk Ya. masuk ke NFT kayak gitu loh. Minum nih gue. Ya, jadi kalau kita bisa dicek di nftexplorer.xyz. nftexplorer.xyz, Ya, oke. itu nanti ketik aja Marspian itu. Nah, tinggal diklik, itu cuma ada satu collection. Itu total volume selama 6 bulan terakhir dengan kurensi sekarang ya. Kurensi sekarang itu sekitar $11.000. Wah, itu kurensi sekarang ya, padahal lagi ambruk-ambruknya loh ini. Iya, itu total perputaran uang yang ada di dalam situ. Total market value-nya. Berarti sekitaran hampir ya kurang lebih 150 juta ya. 150 juta. Wah, itu menurutku sangat cepat pesat ya. Ya, dengan maksudnya sebelumnya Mas Jerry kan sendiri toh untuk kerjainnya gitu kan. Terus bikin 200 kayak gitu. Ya effortnya di situlah kayak gitu. Tapi perjalanannya kan terus nih. Ya kan pasifnya lah. Kalau semisal kita bikin sistem yang baik kan bakal terus jalan lah ibaratnya. Dan itu ada bonus-bonus lagi kalau misalnya di secondary market. Jadi kalau satu Marspian, satu foto profil itu dijual lagi, akan dapat 5% tuh. Misalnya dijual 200 algo gitu kan, pakai mata uangnya algoran. Itu berarti aku dapat sekitar 10 algo gitu. Dan nggak ngapa-ngapain, cuma bikin sekali itu doang. Dan itu kayak timeless gitu. Iya. Kayak sustain terus lah ibaratnya, everlasting lah ya. Everlasting. Dan aku pikir asik sih gitu. Alhamdulillah banget lah gitu. Iya. Alhamdulillah banget. Dan dari situ, dari 6 bulan itu sebetulnya kecil bro. Iya. Itu aku menerapkan diriku, dan di kenyataan di pasar NFT algoran aku masih kategori project yang kecil. Bayangin aja yang gede kira-kira berapa gitu. Iya, yang udah jalan 2 tahun gitu. Iya, setuju sih aku. Apalagi ya aku yang jadi appreciate tuh Mas Jerik tuh berawal emang dari yang emang gak ada apa-apanya gitu loh. Emang gak bermodal yang gede-gede juga gitu kan. Terus jalan sendiri pula gitu. Kan mungkin mereka ya bisa berpendapatan yang lebih besar, ya pasti udah ada tim toh dong. Entah itu sebagai marketingnya lah atau apanya lah kayak gitu kan. Ya ya wajar lah mereka lebih gede ataupun lebih gimana lagi. Tapi menurutku kalau sendiri tantangannya tuh kita bisa bertahan gak nih gitu kan. Tapi jujur ya bro, awal waktu kebentuk Marspian ini, Marspian ini emang awalnya dulu aku ada tim dulu ngajak sekitar 3 orang buat ayolah coba di NFT. Cuma karena kita ambil versi bijaksananya ya, kita nggak bisa nih kalau burning money terus gitu. Burning money untuk apa ya istilahnya, untuk menjalankan perusahaan ini gitu, perusahaan kecil ini gitu kan, supaya tetap bertahan di NFT. Aku pikir oke, aku harus cari orang yang istilahnya dia paham blockchain, dia tahu soal market di NFT, dia orang yang tahu soal community manager gitu. Akhirnya aku transisi tuh, aku mau nggak mau itu harus dirombak gitu, karena cara kerja NFT waktu itu udah mulai ya tetap belajar mulai paham. Akhirnya aku cari orang teman-teman yang kebetulan sefrekuensi juga, sama-sama suka Marspian dulu awalnya. Iya. Upload dulu itu awalnya cuma 150 tuh. Iya. 150.000. Akhirnya mulai naik. kan, mulai orang-orang ngelirik ini siapa nih yang bikin, orang Indonesia. Nah sama Algofamindo itu disupport tuh. Iya. Support orang Indonesia nih gitu. Keren nih juga keren. Tapi keren lah. Dapat tuh support community manager 1 orang, terus Discord developer 1 orang, dapat lagi teman yang dia bantuin di Twitter juga. Dan it's Bison community, benar-benar community sih. Sama sekali aku nggak janjiin yang muluk-muluk, nggak yang ekstrim kayak sebelumnya ya, yang kayak jor-joran banget gitu buat naikin game ini. Main di NFT ini terlalu beresiko gitu kan. Dan ini udah balance, akhirnya ya itu ternyata Marspian makin kesini juga berkah juga ya ternyata ya. Berkah juga gitu. Tetaplah pada akhirnya paling enggak ya apa yang kita bisa bikin tuh bisa bermanfaat buat banyak orang lah ya juga Mas.
Ya paling nggak orang-orang di sekitar kita lah. Ya, beberapa orang aja lah yang ibaratnya kan apa mungkin bisa saat dia ngebantu kita yang pasti kita bisa bantu dia lah. Ya benar Pak. Iya, setuju lah. Setuju lah itu. Hidupin dulu Mas, aku Oke. tak minjem. Dia ngomong, aku tuh ngomong. Nggak enak kalau dia ngomong gitu. Dia juga ternyata. Itu ya. Itu Ya. sepercik kisah Nabi di dunia NFT. Ya. Mas Luki. Terima kasih atas pencerahannya Nabi Ya. NFT. Ya. Tapi kalau lu sendiri Apa? masih pusing nggak sih Apa? soal NFT gitu kan? Iya, ya. Apa? Aku mempelajari banyak juga sebenarnya dari apa pergerakan ini teknologi baru ini. Sejak blockchain itu ada sih. Sebenarnya aku udah tahu apa adanya Bitcoin tuh tahun 2000 berapa ya? 2013 2014. Di mana harga Bitcoin tuh masih 18 juta kayak gitulah. Ya. Enggak sih, 2013 tuh udah mulai hype apa. Pokoknya pas yang aku tahu tuh harganya di 18 jutaan. Terus tiba-tiba ini apa sih gitu. Aku sempat beli bukunya juga. Jadi kan teknologi dasarnya di blockchain itu ya seperti tadi diceritain gitu kan. Jadi semacam Bitcoin dan koin-koin lainnya kan ibaratnya dia adalah blockchain yang diaplikasikan di bidang finance gitu. Sebenarnya banyak hal gitu. Sampai aku kerja juga sama perusahaan yang dia melakukan edukasi blockchain gitu, Emurgo. Bagian dari Cardano juga tuh. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dilakuin sama blockchain, termasuk kayak di bidang pertanian pun gitu kan, di bidang perkebunan juga, kayak crowdfunding kayak gitu. Itu penting banget sih, di mana kayak oke lah, misal kayak ngomongin kita bisa lah ya. Oke, kita sumbang tuh kita bisa. Terus uang kita itu sampai kemana kan? Atau ini benar-benar nyampe ke yang membutuhkan nggak? Kita nggak pernah tahu loh itu. Kita cuma sekedar percaya doang kan. Tapi sebenarnya dengan adanya blockchain ini, itu tuh bisa di-upgrade untuk meyakinkan si pendonor, donatur itu untuk memberi kejelasan. Oh uangnya ini sampai ke sini nih, datanya ada nih. Siapa yang nerima, siapa yang itu bisa dibikin sebenarnya. Kapan semuanya kan ditulis di transaksi kan kita bisa lihat semua. Jadi transaksinya sangat aman, secure dan sangat transparan. Wow itu keren banget sih. Itu menjadi solusi lah. Dan mungkin ya kalau semisal kayak data-data hukum atau data-data pemerintahan atau bagaimana uang keluar masuk di pemerintahan pakai blockchain juga, kayaknya bakal susah deh. Ada maksudnya kayak ya siapa tuh yang biasanya berdasi terus biasanya nyelengin duit-duit gitu kan, kayaknya bakal lebih aman dari itu sih. Iya. Dan sebenarnya susah sih itu blockchain emang buat teknologi, buat aku pikir malah buat kita as a person gitu. Bukan untuk government, aku pikir mereka akan lebih suka centralized lah. Iya sih. Bahwa ada satu stakeholder, ada satu badan yang ngurusin itu. Tapi di Cina udah nerapin loh Mas. Di Cina nerapin. Karena kan mereka sampai siapa tuh, apa sih di Cina tuh? Perdana Menteri ya? Atau apa sih itu? Dia kan sampai ya udah nyiapin peti mati buat misal koruptor gitu. Dan sampai dirinya juga udah siapin peti mati juga semisal dia yang bermasalah gitu. Nah penerapan awal setauku di situ sih. Jadi antar kementerian tuh udah pakai blockchain untuk mengurangi kemungkinan untuk adanya ya korupsi lah atau gimana penyelewengan data segala macam. Terus yang aku tahu juga pas waktu aku di Emurgo tuh ya adalah kayak news kayak gitu kan di Eropa juga udah pakai juga. Kayak gitu sih. Jadi ya tergantung keterbukaan di negaranya aja sih. Sebenarnya ya sangat bagus lah ini untuk diaplikasikan lebih jauh. Itu sih. Ya yang aku tahu sih semacam itu sih Mas. Cuma aku sendiri masih belum masuk lah ke dunia NFT itu. Sebenarnya tertarik karena kan dunia baru juga ya, dan apalagi masih tanah basah lah. Ya kan. Dan mungkin sekarang orang lagi masih getar-getir lah ya ngelihat suasananya kan. Tapi kayaknya ya menurutku bakal bagus sih karena bisa dibilang pondasinya tuh udah baik. Iya kan. Dan udah sejauh ini kan, berarti kan udah di atas 10 tahun gitu. Dan berarti ini semua kalau misal Marsepin itu udah sold out Mas?
sold out. Sold out ya, maksudnya tinggal secondary-nya tertiernya Ya. ya. Kalau total yang aku produce sekarang baru 96. Jadi masih ada 104 lagi yang akan Oh, di-release. sebenarnya baru dari 96 itu Udah 1000. 11.000. Iya. Masih ada, Mantap ya lah, berharap mantap lah. ada 11.000 kedua. Amin. Amin gitu kan. 11.000 kedua. Tapi Malah keselak. aku pengen buru-buru untuk fase 1 ini, pengennya sih November ini ya. November ini kelar dan udah dapat trust kan sama orang-orang di jaringan Algorand gitu, dan mungkin akan lanjut ke project yang lebih serius lagi gitu. Yang lebih advance lagi gitu. Jadi kalau mungkin dia atau teman-teman yang pengen apa ya, tertarik di dunia NFT, langkah pertama itu ya, not financial advice, cari yang versi gratis dulu aja. Iya. Banyak banget itu. Banyak CryptoPunk misalnya, tahu. Itu kan ya crypto ada banyak NFT yang ternyata dia tuh dibagiin gratis, terus ternyata dia jadi kayak ya dibagiin gratis doang gitu. Bagian gratis terus dijual. Kurang aja yang jual. Iya. Itu tak kasih gratis. Tapi kan jadi masih halal lah di kita halal kan. Dan emang dibagi gratis sih, dan nggak ada pencurian di situ, emang dibagiin gratis sama kreatornya. Itu sih luar biasanya. Dan dari situ misalnya udah mulai kenal sama orang-orangnya. Iya. Pengennya sih jadi kreatornya ya, tapi aku kadang masih bingung tuh membuat yang seperti apa. Terus semenjak awal baru ada si foundation tuh, maksudnya sebelum ada yang lain-lain platform lain tuh, baru dapat 2 bulan kayaknya. Itu awal tahun 2021 atau tahun 2020 lah, lupa aku. Ya situ apa ketertarikan. Wah apa nih foundation gitu kan. Baru kan setelah itu kan banyak tuh, mulai dari OpenSea, Super Rare, Rarible, terus segala macam lah itu. Tapi jangan salah sangka ya, di blockchain NFT itu banyak banget scam bro. Dan gue aku pernah kena exploit. Duit aku dicuri. Oh iya? Ya, dan itu ada kejadian buruk seperti itu yang bikin kita harus hati-hati itu. Hati-hati di blockchain gitu. Jadi kasusnya waktu itu adalah aku share aja. Waktu itu baru pertama kali minting di foundation, minting aja itu udah berapa gitu? 1 jutaan kalau nggak salah. 1 juta buat ngupload doang gitu. Ngupload. Nah, kesalahanku adalah 2 bulan sebelum aku upload itu, aku pernah buka email yang di situ dia minta tanda tangan MetaMask. Jadi aku buka link itu, cetik gitu di email. Keluar tuh pop up MetaMask kan. Dan aku terima. Kesalahanku di situ. Dan itu yang bikin aku nggak jalan di Ethereum ya, karena what's going on gitu. Berarti MetaMask-nya kena udah lah ya. Jadi kayak terus hilang lah sekian ETH gitu kan. Terus akhirnya yaudah aku coba ngulik-ngulik teknologi mana nih yang lebih masuk akal gitu. Pada akhirnya kan belajar ketemu yang namanya Algorand. Dan di situ ekosistem NFT-nya sehat banget. Di situ nggak ada spam ceiling. Kalau kamu misalnya yang pernah dengar teman-teman curhat tuh. Ngelihat lah di Twitter rame banget tuh. Di komen itu kan dibeli karyaku. Show your work misalnya di kolektor. I'll buy one. Kan sedih ya kalau seniman harus gitu ya masuk di komenan kayak orang. Jualan tahu lah jadinya. Tahu bulat 500-an gitu-gitu jadinya kan. Itu di Algorand nggak ada kan. Iya. Sama sekali nggak ada. Dan itu benar-benar kamu ya bisa proven apa. Kalau bisa proven kolektor lebih respect kayak gitu dan sehat banget. Dan secure sampai sekarang nggak ada uang yang hilang atau apa. Kasus scam, kasus apa dan tapi ya maksudnya oke lah ya, maksudnya teman-teman kita pun sendiri kan banyak juga yang masuk ke NFT dengan cara yang shilling kayak gitu. Sebenarnya no problem juga. Cuma maksudnya kan yang tadi ceritain jadinya Algorand tuh lebih rapih lah ya ibaratnya. Rapi dan secara punya cara sendiri lah. Gak terlalu spamming lah gitu ya. Oke. Lah. Sehat gitu. Berarti sebenarnya ini yang Marsupial kan baru 1 fase berarti Mas. 1 fase sampai 100 gitu. Iya, hampir 100 ini. Kan 96 nih. Masih ada 104 lagi yang harus diproduce. Berarti yang fase 2 nanti dari 101 sampai ke 200 itu. Atau semacam
97 sampai ke 200. Ya. Gitu, tinggal itu. Udah kebayang nih berarti konsep-konsepnya nih. Oh, Atau udah jadi semua malahan. Udah jadi ya 90% udah jadi. Oh. Cuma kita harus suspend kan. Iya. Nggak harus pinter main supply demand gitu. Iya. Biar nggak over supply. Ya sama kayak duit, kalau terlalu banyak dicetak kan jadi murah nanti. Berarti gimana cara bikin apa secara supply-nya tuh semakin stabil terus apa? Ya kita bikin hype terus lah ibaratnya ya. Terus lah ya. Mantap. Penting jangan obral janji. Banyak tuh yang obral janji nanti 2 bulan duitmu balik gitu. Sebulan nanti terima 2 juta gitu. Ada kayak gitu bro. Iya. Ada kayak gitu dan ternyata nol gitu. Makanya aku nggak berani yang janjiin itu, yang kayak gitu duit balik itu enggak. Paling ya karya gitu. Nanti kalau terima gue kasih. NFT emang sebenarnya kan apa? Jangka panjang lah ya, nggak bisa. Masih berkembang sih, sangat muda, masih dia bayi gitu kan. Masih merangkak lah, merangkak lah ya. Belum settle. Gitu. Menarik. Makanya kita aku sih pengen balik lagi ke yang ke apa masa lalu Mas Jerik nih, gitu apa? Kayak tadi tuh bikin animasi tuh. Nah, apa tuh? Ibaratnya animasi itu menurut Mas Jerik kan NFT rame banget nih, ya kan? Kenapa bisa kayak masuk ke animasi kayak gitu? Jadi sebetulnya kalau di NFT itu kan produk digital tuh kan semua bisa masuk, PDF gitu bisa masuk. Iya. MP3 bisa masuk. Sampai KTP pun bisa masuk gitu. Gila sih itu. Terus MP4 gitu kan, video animasi gitu kan bisa. Nah, kenapa? Ya aku pikir animasi itu udah kayak agama anjir. Anjir, berat gak? Gak masalah. Udah asyhadu Allah. Udah ada rukunnya juga, rukun animasi seperti apa gitu. Ini rukun animasi, sabar. Gak usah tidur. Ya, lama kan, untuk 1 detik aja kita bikin animate itu yang benar-benar clean ya. Itu bisa seharian gitu, 8 jam lebih. Gitu. Berarti prosesnya panjang banget ya, misal sampean bikin animasi ya. Iya. 3D terus dianimasiin juga kan? Itu panjang ya kalau benar-benar dari nol gitu. Iya sih. Bikin modeling dulu. Di YouTube gue ada nanti kalau mau lihat proses dari nol. Ya? Apa tuh YouTube-nya Mas? Syahri Kolbi Akbar Kauli. Oh ya? Mantap. Nanti kita tonton lah ya. 1 jam itu. Kalau kita mau belajar mengenai apa itu? Bikin animasinya modelingnya atau animasinya? Dari nol. Modeling juga berarti? Dari buka software. Dari buka software? Dari dari ngidupin laptop juga. Kan di SMP diajarin gitu tuh. Cara menghidupkan komputer gitu. Itu satu hari pelajaran itu doang, ngidupin matiin doang. Iya. Mulai dari colokin USB gitu kan. Ada aja. Primitif itu dia. SD gitu. Primitif banget. Aduh. Parah ternyata. Kita selalu telat lah. Itu dari nol sampai di render gitu, sampai dikumpus gitu. Itu aku bikin nggak ada 1 jam. Nanti kita mention lah ya teman-temannya di deskripsinya buat belajar. Istilahnya mulai buka laptop gitu kan atau buka hidupin komputer sampai render, sampai bisa ke play gitu lah ya. Sampai di delivery ke klien. Nah itu. Nanti di apa channelnya Mas Jerik nih. Nanti juga kayak semacam teman-teman pengen tanya-tanya seputar apa ya NFT lah. Entah itu 3D lah atau animasi lah, kita mention juga lah ya di apa? Kita bisa ngopi bareng, chill and burn. Mantap. Mungkin teman-teman juga yang tertarik untuk mengoleksi Mars Paints gitu kan, nanti bisa apa? Langsung lah kita cantumin juga nih linknya nanti di deskripsi. Aduh. Enak kan? Enak Mas. Enak banget. Tak ngerokok dulu ya. Mas Rafiq udah ngerokok? Aman. Oke, Mas. Mas Agus sudah ngerokok? Berani kalau Mas Agus. Iya. Gak apa-apa. No problem dia. Aku sebenarnya ini. Tapi no problem lah. Nah, buat ini Mas, apa kedepannya nih kira-kira bakal terus menjadi sebagai NFT artis kah? Atau mau eksplor ke hal yang lain juga? Sebagai Mas Jerik aja nih. Untuk kayak ya Mas Jerik pengen menikmati hidup seperti apa gitu.
maksudnya sebagai Zeri ya, sebagai Zeri, aku pribadi pengennya sih menggunakan blockchain teknologi NFT ini sebijak mungkin ya. Aku cari solusi yang pas buat karir, yang satu itu. Kedua, aku tetap jalan di sektor real juga. Ada Senopati juga kan itu tembakau yang kita coba buat itu LinkedIn itu, dan tetap sama aja sama kayak teman-teman yang lain. Kita harus balance, nggak bisa dijadiin. Kadang ngopi itu bukan karena kita mau beli kopi kan, karena kebutuhan. Kadang ya aku aja mas, kebutuhanku ngopi, mampir ke tempat ngopi itu karena ya teman-teman sebenarnya gitu loh. Dan kadang perlu ngobrol gitu loh, bukan sebenarnya nggak ada niatanku buat ngabisin duit sih. Cuma ya karena di situ ada ruang lah ya, di mana kita bersosialisasi gitu kan. Iya sama kayaknya itu kayak ruang-ruang kita untuk bereksplor lebih kan. Baru kali ini karya seni ketemu teknologi gitu. Ibaratnya ya kita yang awam gitu, aku sebagai orang yang awam gitu, dan itu senang banget bisa di situ. Dan ya aku tetap nyoba cari solusi lah, ini gimana sih versi bijaksananya lah ya, biar nggak kayak yang di itu TV itu cuan-cuan itu yang janjiin tajir melilit 2 bulan. Aku jadi itu. Gitu, aku jadi ke-trigger apa coba? Aku nggak mau itu. Dari mindset NFT itu jadi kayak gitu, nggak mau aku. Orang Indonesia loh, maksudnya kayak artis-artis loh. Mereka sampai bikin blockchain sendiri gitu. Koin-koin sendiri. Iya, token, bukan blockchain. Token ya? Token. Aduh. Mereka udah sepaham apa atau sepro apa untuk memahami dunia ini gitu kan. Sampai semua hal dimasukin gitu loh. Mereka artis ya jalan gitu kan. Ya usaha nggak masalah lah gitu. Cuma di dunia semacam blockchain ini kalau semisal apa ya nggak bener juga, jadinya malah kayak scamming kayak gitu kan, phishing, malah bisa arahnya tuh ya membohongi publik kayak gitu loh. Kan siapa tuh yang anaknya itulah gitu kan. Hebat itu kan. Yang sedih itu, sih aku. Aduh Banyak ya. Sempet kan masih ada yang di DPR juga itu kan. Oh iya. Masih sangka loh. Orangnya luar biasa. Ngapain coba? Udahlah gitu. Kita kadang oke lah, maksudnya orang Indonesia keren-keren, iya gitu loh. Cuma disupport aja, gak usah ikut-ikutan masuk gitu loh. Maksudnya cara nyupportnya gak dengan cara seperti itu gitu loh. Kan kalau ternyata yang dijanjiin itu nggak ada kan jadinya scam ya, penipuan. Iya, scam. Kan, sangat deket banget sama hal-hal kayak gitu. Dan itu sangat disayangkan kan. Sayang ya teman-teman yang mau jalan yang benar-benar banyak kok di NFT itu yang mereka benar-benar lurus gitu ya. Gak janjiin yang macam-macam, benar-benar pakai teknologi ini buat kemudahan gitu, buat kemudahan kita bertransaksi, buat jadi nggak usah cece lah, nggak usah apalah gitu, jadi lebih gampang dan cepat, semua tracking data, uang, kepemilikan semua kan jadi satu one stop package gitulah, udah enak gitu. Tapi ternyata ada juga banyak banget yang pakai teknologi bagus ini untuk hal-hal yang cukup disayangkan, jatuhnya merugikan orang banyak. Itu yang harus coba. Karena sangat rentan sekali soalnya dunia ini kan. Semua sih. Apalagi yang terakhir kali tuh yang hype-nya film itu loh, yang bunuh-bunuhan itu loh, yang Korea apa itu sih? Squid Game kan sempet dibikinin koinnya juga kan? Iya, tapi bukan dari official Squid Game-nya. Iya, tapi ternyata cuma pakai namanya doang. Dan si hype-nya langsung wut nih dalam waktu 1 detik. Hilang duitnya. Tapi yang lebih sakit tuh yang Luna tuh. Iya kan pelan-pelan tuh. Itu nyiksa banget loh. Itu orang yang masukin di situ. Aku waktu itu liburan di Jogja kan. Enak tuh renang gitu. Teman-teman pada rame gitu kan di Twitter kenapa gitu. Luna turun drastis nih, udah di hampir 80% gitu. Gak ada, biar renang lagi. Ya, tiba-tiba. Jadi udah gak tahu tuh apa yang terjadi di dunia sana. Gue tinggal renang doang. Ibaratnya berarti kan timeline-nya cepet banget ya. Cepet banget sih. Bayangin Luna itu kayak itu sih. Kayak misal koin tuh kena corona gitu. Oke, awal-awalnya asma, panas gitu kan, tambah turun. Terus tiba-tiba masuk rumah sakit. Terus tiba-tiba koma, tiba-tiba koit.
Ada meme lucu bro. Kan ada koin-koin yang belum sampai $1 tuh. Ada Cardano, ada Algorand, ada macam-macam tuh. Terus siapa dulu yang duluan sampai $1? Jawabannya Luna. Jadi $100 gitu. Sampai 0 gitu. Kasihan itu. Aku lucu loh, sampai ada baca di Twitter. Dia masukin duit sekitar yang warisan ibu, bukan? Wah, nggak tahu, lupa sih aku. Makanya ya cuma baca doang, dia bikin tulisan di Twitter. Dia udah naruh berapa? $2 juta apa gitu. Terus sekarang sisa $7 doang. Dan aduh, kasihan sih. Ya sangat not financial advice lah ya, untuk masuk ke sini, tapi boleh aku kasih sedikit informasi. Gimana tuh? Ini penting sih. Jadi sebulan 30 hari atau 35 hari yang sebelum lu naruh tuh ada channel namanya Coinsider itu. Dia tuh udah ngasih tahu soal crack di Luna yang ada di tokennya dia. Luna kan koin nih, nyetak namanya token namanya Anchor. Nah di Anchor ini ada error bro sebetulnya. Dia udah coba, Coinsider ini udah coba share, kasih tahu ini loh ada crack di sini loh gitu. Tapi ternyata mungkin entah gimana ceritanya sampai akhirnya itu dibiarkan. Ada yang kayaknya minjem sekian ratus ribu Bitcoin gitu kan, buat mainin cracknya di situ. Sampai itu yang jadinya dead cycle kalau istilahnya di kripto ya. Dia turun, orang-orang kepancing buat narik duit, akhirnya turun nggak ketahuan. Itu dead cycle dan itu udah pasti nol sih. Jadi kalau teman-teman lihatnya indikatornya adalah Bitcoin. Bitcoin kalau dia stabil, itu berarti harusnya koin itu juga idealnya stabil. Kalau dia turun udah sampai peak di 20%, aku udah tarik sih. Karena emang market cap paling tinggi emang di Bitcoin. Bitcoin itu buat indikator paling enak lah lihat market gitu, dan itu udah serem sih. Jadi not financial advice, tapi kalau bisa sih kita belajar yang pengen ngulik soal Bitcoin, cryptocurrency, mungkin channel Coinsider sih aku cukup seneng sih nonton itu. Ya pun seru sih di situ, kayak default gitu, nggak ada yang cuan 1 bulan gitu. Aduh, capek lah kayak gitu. Lamborghini besok gitu. Yang pasti ya kalau ngomongin uang lah ibaratnya, semakin tinggi resiko ya emang semakin banyak kalau semisal rugi ya bisa rugi banget, untung bisa untung banget. Ya semua tergantung lah. Kalau mau minim resiko ya yang pasti keuntungan nggak seberapa, rugi nggak seberapa. Yang ibaratnya kalau misal kita masuk ke dunia ini ya emang sangat high risk lah gitu kan. Jangan nakal aja lah, yang biasanya buat nakal resiko sakit gitu kan. Kan sehat nomor 1 ya. Iya, benar-benar. Nakal-nakal yang resiko sakit ya bolehlah main pakai dana nakal. Kalau aku ya, jadi not financial advice. Biasa. Biar sehat gitu. Biar sehat, duit sehat, istri cakep, gitu, masuk surga. Semua cita-cita orang ya masuk surga lah ya. Iya, udah foya-foya masuk surga. Ya, banyak gitu. Tapi gitu. Jadi bijaksana lah ya saat. Sebenarnya nggak cuma di NFT doang ataupun di blockchain, mungkin di semua hal ya kita harus bijaksana. Sama aja sih, penipuan kan nggak cuma di kripto doang ya, bahkan di saham pun juga. Yang itu punya badan pemerintahan asuransi itu. Oh itu ya. Yang jiwa sehat itu. Apa gitu kan kita orang jadi takut kan pada fase itu juga. Jiwa Suloyo ya. Oh udah, ini badan pemerintah loh, aku udah masukin sini loh, kok rukul gitu. BUMN loh itu, edan sih. Bukan swasta, bukan. Iya kan. Ya kayak gitulah. Ya, sama aja sih semua. Kadang ya maksudnya kita harus percaya siapa gitu. Sampai beli tempe aja sekarang 1.000 gitu kan. Ya. Aduh. Udah naik 100% loh itu, sangat pesat sekali loh itu dalam beberapa waktu gitu kan, dari 500 jadi 1.000. Itu kalau di koin udah sangat tinggi sekali ya. Naiknya kita kan 3%, 5% gitu. Ini langsung loh 100%. Minyak kayak gitu kan. Enggak 100%, itu udah 1.000% itu. 100 rupiah dari 100 rupiah ke 1.000. Gila itu. Berarti orang yang jual di pas momen peak di atas ini. Waduh. Untungnya banyak tuh ya. Apa jadi tukang tempe aja, nggak usah ngerti ya.
Aduh, permainan uang ya. Sama aja di dunia mana aja sama aja. Ya. Minyak goreng saham, saham apalah gitu. Sama aja lah. Jadi bijak-bijaknya kita aja Iya. mengamankan itu. Dan tetap jangan lupa menabung adalah pekerjaan kita seumur hidup ya. Itu saudara itu. Iya. Kayaknya juga udah waktu lumayan lama lah ya ini. Mungkin lah Mas, apa sepatah kata terakhir nih buat teman-teman. Entahlah apa yang mau diomongin. Entah itu seputar bagaimana melakukan rutinitas yang harus konsisten lah, atau bagaimana berkecimpung di dunia NFT ataupun blockchain. Mungkin dari Mas Jerik pesannya lah. Mungkin lebih ke sharing ya. Kalau pesan nanti dikira BK gitu. Jadi intinya kalau ngelakuin sesuatu istiqomah aja. Istiqomah ya. Nggak mungkin sesuatu itu akan dapat hasilnya dalam waktu singkat. Itu mungkin, tapi itu kemungkinan kan 0,001%. Iya, jangan berharap ke situ lah. Jangan berharap ke situ gitu. Itu hampir susah banget itu untuk dicapai. Tapi hasil gede itu nggak mungkin kalau bukan dari hasil kecil, tapi itu continue. Tetap istiqomah ya. Ya, hasil gede itu dari hasil kecil yang continue. Bahkan orang yang katakanlah udah achieve sehari itu bisa sampai ratusan juta gitu. Tapi kan perputaran dia bisa sampai 99 juta gitu. Benar. Dan ya sama aja. Namanya omset gitu. lah ya. Kecilnya orang kan beda-beda. Ya. Jadi jangan pernah menyepelekan pendapatan kecil, tapi tetap grow up ya. Growing up dan sabar gitu. Jangan tertipu soal cepat kaya dan lain sebagainya. No, jangan. Apapun lah yang kita kerjakan lah ya berarti ya Mas Jerik ya. Tetap harus ya senang sama apa yang kita lakukan. Ya. Berusaha konsisten, sabar. Ya temuin istilahnya mungkin mentor atau orang yang lebih tahu buat belajar lebih banyak lagi. Dan jangan 100% sabar, percaya sama dia. Ya, tetap ambil sisi positifnya aja. Sabar. Nanti di satu momen kita akan menemukan di mana nanti. Gitu ya. Iya. Secara grafiknya lah ya. Kan grafiknya gini nih. Iya. Gitu. Pasti gini. naik. Gitu. Nah, di posisi yang bawah ini harus sabar banget nih. Cycle, Dunning-Kruger kan semua kayak gitu. Iya. Grafiknya. Iya, Dunning-Kruger kayak gitu grafiknya. Semua gitu. Grafik semua. Jadi ini mungkin fasenya 5 tahun, tapi saat kita udah melewatinya, kita tahu momentumnya, grafiknya bakal naik tinggi lah. Iya. Amin lah ya. Ya, amin lah ya. Wakmi. Amin. We all make it. Yang pasti ya Mas Jerik mau ngapain aja, istilahnya kan semua lah teman-teman kita gitu kan, saat melakukan hal positif pasti kita apresiasi satu. Terus kita bakal ya dukung sebisa kita gitu kan, dan melihat dan membantu kalau bisa lah ibaratnya. Semacam itu sebenarnya kita aja sebagai teman gitu kan. Terus ya mungkin itu teman-teman cerita aku sama Mas Jerik ya. Banyak hal tentang dunia baru sekarang, dunia teknologi yang sekarang gitu. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin. Besok-besok aku bakal ceritain lagi teman-temanku yang lain di cerita orang-orang sekitar. Dadah. Terima kasih.